السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat, terutama nikmat sehat di masa pandemi saat ini. Kedua, sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Nabi akhir zaman dan insya Allah kelak kita akan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa dimanapun berada, insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki perayaan hari besar Islam, yaitu ibadah Idul Adha atau Idul Kurban. Dan pada kesempatan yang baik ini, insya Allah kita akan mendengarkan bersama-sama tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Andes Haji Anhar Ansori MSI PhD. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahwa peringatan Hari Besar Islam yang jatuh pada tahun ini tentu berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, karena tahun ini kebetulan ada wabah COVID-19 yang melanda Indonesia sejak 1 tahun yang lalu. Dan pada kesempatan yang baik ini, insya Allah beliau akan menyampaikan tausiah berkenaan dengan hikmah ibadah Idul Adha di masa pandemi COVID-19. Baik, untuk mempersingkat waktu, insya Allah beliau Al-Ustadz Dr. Andes Haji Anhar Ansori MSI PhD akan menyampaikan secara singkat terkait dengan hikmah ibadah kurban. Dan beliau merupakan Kepala Lembaga Pengembangan Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz? Kapan Ustaz? Alhamdulillah, berkat rahmat Allah yang kita bisa. Pada kesempatan yang baik ini ada beberapa hal yang memang perlu dibahas terkait dengan ibadah kurban. Karena banyak sekali pertanyaan dari masyarakat terkait dengan ibadah kurban di masa pandemi. Mungkin nanti Ustaz Anhar bisa menjelaskan lebih rinci, mungkin terkait dengan hikmah yang bisa diambil di masa darurat atau masa pandemi COVID. Jadi nanti kami mohon untuk memberikan tausiah ya kira-kira 30 menit Ustaz. Nanti mungkin juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat karena banyak sekali permasalahan ternyata Ustaz. Mungkin nanti bisa diberikan penjelasan. Baik, hadirin semua, untuk mempersingkat waktu, nanti di akhir mungkin ada pertanyaan yang bisa kita simak bersama-sama. Mari Ustaz, kita awali sebelum kita mulai, kita awali dengan baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami silahkan kepada Dr. Andes Haji Anhar Ansori MSc PhD untuk menyampaikan tausiahnya untuk menyambut Hari Besar Islam, yaitu Idul Adha. Monggo Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para pemirsa dimanapun berada,
baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan mendapat ujian ya dari Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit ya yang saya hormati. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk taqarrub ilallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk beribadah, karena memang hakikat hidup kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Baik beribadah secara zahir dan batin, baik beribadah dalam keadaan sehat maupun beribadah dalam keadaan sakit sesuai dengan kadar kemampuan yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu tidak boleh berhenti. Ya, karena memang itulah falsafah hidup manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait bersyukur juga kita, insya Allah ya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki hari raya Idul Adha yang insya Allah menurut yang sudah diputuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah ya jatuh pada hari Selasa ya tanggal 20 besok. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua untuk menunjukkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berbicara tentang ibadah ya Adha, Idul Adha, memang ada beberapa hal yang perlu dipahami. Yang pertama memang ibadah Idul Adha ini arena untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Lalu yang kedua itu kaitannya dengan sholat. Makanya sholat tidak bisa dipisahkan dari Idul Adha. Ya, walaupun ya nanti sholat hari raya Idul Adha itu dalam konteks hukumnya apa, ya kan begitu ya toh. Nah, terus yang ketiga adalah kurban. Nah, kalau kita bicara tentang kurban, nah, ibadah kurban ini satu ibadah yang ditetapkan oleh Allah dari zaman ke zaman. Ya, sudah sesuai, barang tentu sesuai dengan zamannya. Ya, sejak Nabi Adam alaihissalam. Cuma pada zaman Nabi Adam, nah ini kita secara historis ya selintas ya. Pada zaman Nabi Adam, karena memang syariat itu berlaku yang diturunkan kepada Nabi Adam berlaku pada kaumnya pada kala itu, ya kan gitu. Ya, antara Kabil dan Habil kan kita sudah paham semua. Yang dikorbankan apa? Ya, yang dikorbankan hasil bumi, ya kan gitu. Tapi anaknya yang dua itu berlomba-lomba, ada yang mengorbankan hasil bumi yang bagus, sehat, mantap, ada yang sangat tidak baik, kan begitu. Akhirnya tidak diterima, yang satu diterima. Nah, ini tidak perlu kita bahas, tapi awalnya di situ. Terus berkembang terus sampai kalau kita lihat umpamanya abad-abad selanjutnya ya pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini luar biasa, yaitu tentang semangat kurban itu ya diwujudkan. Nah, dasarnya ada ya, nanti akan saya sampaikan itu ya. Dari dasar Nabi Ibrahim itu berkurban dituangkan dalam Al-Quran, semuanya lengkap ya kan. Terus bagaimana dasar kurban itu pada zaman Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin ini perlu saya ceritakan selintas saja. Yang pertama, nanti ini bisa kita gabung karena ada nilai-nilai spiritual yang luar biasa yang harus kita ambil di situ.
Daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kita bisa menengok surat As-Saffat mulai ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati f'al. Ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Nah, ini ayat 102 surat As-Saffat. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala Ismail sudah mencapai usia balik, bahasa fikihnya mumayyiz atau mukallaf, bukan muallaf, dari mukallaf, ya toh, balik bahasa kita, ya toh. Ya bunaya, Ibrahim berkata, hai anakku yang sangat kucintai, yang kusayangi, ini arafil manam anni azbahuka. Aku melihat di dalam mimpiku Allah memerintahkan aku untuk menyembelihmu, hai anakku. Fanzur maza taro, coba kau renungkan, hai anakku, perintah Allah itu. Lalu Ismail menjawab, ya abati, hai ayahku yang sangat kuhormati, ya kucintai, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, insyaallah ya ayah akan menemui saya sebagai orang yang sabar dalam menerima perintah itu. Nanti lanjutan ayat itu luar biasa. Sudah siap, ya tinggal disembelih, ya alat penyembelih sudah menempel di pelipis, tinggal digerakkan. Fanada ya Ibrahim, maka Allah memanggil Ibrahim, hai Ibrahim, kamu sudah melaksanakan perintahku, ganti saja dia dengan seekor hewan kurban. No, wah ini luar biasa ini. Ya, perintah artinya dilaksanakan. Belum dilaksanakan, kamu sudah melaksanakan kok, walaupun belum disembelih. Lalu apa makna yang terkandung di dalamnya? Kan luar biasa. Ini nanti kita bahas lintas. Nah, terus yang kedua, pada zaman Nabi kita, ya surat terpendek, walaupun ayatnya sama dengan surat Al-Asr, ya toh, tapi untaian kata-katanya lebih pendek, ya surat Al-Kautsar, ya toh. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Nah, cukup nanti 2 ayat saja kita singgung dalam waktu yang sangat singkat ini, ya kan? Ya toh. Inna, diawali dengan kata-kata inna. Nah, inna itu harful adatul hasr namanya. Nah, sesungguhnya, a'taina, kami memberikan, apa menggunakan kami di situ? A'taina. Biasanya kan banyak kalau kata kami. Kok Allah menggunakan kata kami? Apa Allah itu banyak? Ya tidak begitu. Inna a'taina, itu litakzim namanya, itu membesarkan diri Allah. Ya, a'taina kal kausar, kami telah memberikan kepadamu, ya. Al-Kautsar ini banyak penafsirannya, tapi semua penafsiran itu benar, ya toh. Nah, saya baca baik dalam tafsir At-Tabari, ya, terus ya Ibnu Katsir, sampai modern katakan ya tafsirnya tokoh Muhammadiyah, ya almarhum Buya Hamka, tafsir Al-Azhar, ya. Al-Kautsar itu dari kata kausar, dari kata kasura atau kasira, ya. Biasanya kata kausar itu dilekatkan, diidopatkan kepada masyarakat Arab, ya, tokoh-tokoh yang memang punya konteks sosial yang bagus, ya, jadi konteks spiritual yang bagus, ya toh, mulia akhlaknya, ya, punya sikap sosial yang luar biasa, dihormati karena kemuliaannya, biasanya diberi dengan istilah kausar, ya toh, dipanggil Al-Kautsar. Nah gitu. Tapi Al-Kautsar bisa juga
dipahami ya suatu telaga yang luar biasa nanti di hari kemudian, yaitu yang luar biasa nikmatnya di Al-Kautsar itu, telaga Al-Kautsar katanya kan itu. Nah, tapi yang lebih menarik bagi kita kalau kita kontekkan dengan kondisi zaman sekarang ini, kata Al-Kautsar itu adalah kenikmatan yang sangat banyak. Di mana kenikmatan itu tidak bisa, artinya kenikmatan yang diberikan kita oleh Allah itu tidak bisa kita hitung banyaknya. Sampai habis usia kita menghitungnya. Ibarat kita mau menghitung butiran pasir, ya, sampai habis tidak akan habis nikmat Allah itu, gitu loh. Saking banyaknya. Makanya kita diingatkan oleh Allah dalam ayat ini. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu itu kenikmatan yang sangat banyak. Ya, nikmat hidup sebagai manusia, ya kan, luar biasa. Nikmat kebutuhan hidup, nikmat udara segar, oksigen yang gratis setiap hari diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ya toh. Tidak pernah kita beli itu, diberikan begitu saja oleh Allah. Sekarang kalau orang kekurangan oksigen gimana? Ya, luar biasa susahnya kalau tidak punya uang, ya kan gitu. Ya, betul, Ustaz. Nah, jadi luar biasa nikmatan itu. Ya. Dalam kondisi apapun, ya, kenikmatan itu tidak pernah hilang dari hidup kita. Ya toh? Makanya kita mendapat rezeki banyak, ya alhamdulillah, kita harus bersyukur. Sedikit, ya alhamdulillah. Tidak, alhamdulillah kita masih diberi hidup oleh Allah. Oh, tidak sehat, alhamdulillah masih diberi sakit. Gitu loh. Ini kenikmatan juga. Semakin kita merasakan betapa nikmatnya kemarin waktu aku sehat, di saat aku mengalami sakit seperti ini. Nah, gitu loh. Itu akan mensugesti kita mengingat ya masa-masa kesehatan yang telah kita lalui di saat kita sakit sekarang ini. Ya luar biasa. Ya, makanya kita ditegur oleh Allah dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apakah kita akan mengingkari kenikmatan itu begitu saja? Padahal kita diingatkan juga oleh Allah berkali-kali. Di mana? Surat Ar-Rahman. Luar biasa, ya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat aku yang manakah yang kau ingkari? Ini luar biasa, berulang-ulang. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau ingkari, yang kau dustakan? Nah, ini kita khawatirkan, jangan sampai ya kita ini tergolong orang-orang yang mengingkari nikmat dari Allah, berbagai macam nikmat tadi saya kemukakan. Nah, oleh karena itu kalau kita lanjutkan, kenapa lalu setelah Inna a'tainakal kautsar, setelah kita diingatkan oleh Allah dengan berbagai kenikmatan yang begitu banyak diberikan oleh Allah kepada kita, lalu ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Allah dan berkurbanlah. Nah, pertanyaannya, mengapa salat didahulukan baru kurban? Ini menarik ini sebenarnya. Jadi cara bersyukur yang paling mudah dan luar biasa yang bisa mempengaruhi karakter kita menjadi baik adalah sholat. Sholat bisa dilakukan oleh siapapun. Artinya apa? Baik oleh ya pedagang kaki lima sampai pejabat, ya. Baik oleh orang yang tidak berpendidikan sampai seorang guru besar, gitu. Ya. Baik dari orang miskin sampai orang kaya. Bisa. Dari orang sehat sampai orang sakit. Bisa melaksanakannya kok sholat itu. Makanya sholat sesuai dengan kemampuan kita dan keadaan kita. Tidak bisa kita tinggalkan ini. Fasolli li rabbika, sholat karena Allah. Lalu pertanyaannya, mengapa sholat didahulukan? Saya fokus sedikit yang mengambil fungsinya. Karena Allah menetapkan fungsi sholat itu secara universal. Di mana? Di dalam surat Al-Ankabut ayat 25. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu akan menjauhkan kamu, mencegah kamu untuk tidak melakukan kekejian dan kemungkaran. Tidak bersyukur atas nikmat Allah adalah kemungkaran. Ini harus dipahami itu. Ya. Jadi konteksnya dengan dunia,
salah satu dimensi dimensi solat itu adalah memiliki dimensi sosial ekonomi yang luar biasa. Jadi kalau orang solatnya baik, mustahil dia berjiwa individualistik. Mustahil, bahasa mudahnya, pelit, medit, kikir, tamak, loba, itu mustahil. Karena itu bertentangan dengan nilai solat. Nah, gitu. Ini kalau kita kontekkan dengan kurban nanti, kan gitu ya. Jadi solat itu justru yang merekonstruksi jiwa sosial kita. Gitu. Tidak mungkin orang yang solatnya baik itu ya akan bermain-main, bersedagurau, bersenang-senang, membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Itu impossible. Impossible itu. Ini luar biasa. Makanya kalau orang itu solatnya baik, makanya fasolli li rabbika. Solat karena aku. Nah, kan gitu. Makanya aqimus sholah berkali-kali dalam Al-Quran. Ya. Sampai di dalam ayat yang lain disebutkan, ya, hafizu ala salawat wa salatil wusta. Peliharalah salatmu dan salat wusta. Tapi bukan sekedar pelihara maknanya itu, tidak. Kata hafizu itu bina lil musyarakah itu. Artinya saling pelihara kamu salatmu. Wazannya sama dengan ta'awanu, saling tolong menolong. Jangan hanya mau ditolong tapi tidak pernah mau menolong. Itu tidak boleh, ya. Jadi hafizu, saling tolong menolong kamu dengan salatmu itu, ya toh. Saling pelihara maksudnya. Hafizu ala salawati. Jadi saling pelihara kamu dengan salatmu apa? Dengan nilai-nilai salat itu sendiri, dengan fungsi salat itu sendiri. Jadi gitu. Kalau orang itu fungsional salatnya, sekali lagi mustahil akan membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Dia sadar bahwa rezeki datang dari Allah, semuanya adalah milik Allah, titipan dari Allah yang harus dilaksanakan, itu amanah, ya. Makanya kalau salat itu tegak, maka baru wanhar. Wanhar itu akan mudah kita berkurban itu. Ya. Kenapa? Karena jiwa madiyah kita, jiwa dunia kita itu tertekan ke bawah gitu. Ya, jadi ruhiyah kita, akhirat kita itu yang akan muncul gitu. Sehingga bagi orang, jangankan ya bagi orang-orang yang kaya raya akan mudah itu ya 26 juta, 30 juta membeli seekor hewan kurban yang gemuk, yang sehat, itu mudah. Ini bukan milik aku. Pada hakikatnya adalah milikmu, hai Allah. Sekarang aku kembalikan kepadamu. Nah, gitu. Serahkan kepada panitia, selesai. Ya kan? Nah, itu kalau orang yang sholatnya fungsional loh. Ya, makanya sholat didahulukan di sini. Ya. Tapi kalau sholat orang hanya sholat yang sifatnya kelas kacangan, ya sholat yang ya formalistik, tidak ada penjiwaan terhadap sholat itu, wah, mengeluarkan uang untuk seekor kambing kurban aja susah. Wah, kebutuhan banyak. Kebutuhan manusia itu tidak akan pernah selesai. Ya, tidak akan pernah selesai itu. Nyata. Ya seperti Mas Awin ini, Ustadz Awin ini ya, kita panggil Ustadz, ini sudah jadi Ustadz ya. Ya selesai S2, mau S3 kan? Insyaallah saya. Iya toh. Sudah punya istri, mau punya anak, ya kan? Sudah punya anak, mau punya cucu, ya kan? Ya kita harus punya generasi penerus kan? Tidak akan pernah yang namanya kebutuhan gitu, ya. Jadi seperti itu. Ya toh. Bahkan ada orang ya susah mendapatkan anak jadi masalah besar kan. Nah, jadi seperti itu tidak akan pernah selesai dari masalah. Nah, tetapi kalau kita as-somadnya itu, ketergantungan kita kepada Allah itu kuat, kita tidak akan takut kepada siapapun. Jadi seperti itu. Orang yang menjiwai sholatnya itu, kan dalam Al-Quran begitu. Kita harus, ya hanya Allah yang berhak ya kita takuti. Jadi begitu. Makanya sering saya katakan itu, nah, ya hati-hati kita ya. Beragama itu kita harus jujur, kita harus ikhlas. Jangan terpengaruh dengan syahwat-syahwat ekonomi, syahwat politik, syahwat kekuasaan, jabatan, jangan. Rusak kita nanti. Nah gitu itu. Nah ini sebagai pengantar ya, saya sampaikan ya bahwa kalau kita kembali ya toh,
Nah, makanya jiwa kurban ini kita perlu mencontoh apa yang dimiliki oleh Ibrahim dan Ismail. Luar biasa itu. Ya. Anak menurut berbagai tinjauan Ibrahim itu sudah mencapai usia 80-an tahun loh, baru dapat anak. Kalau sekarang orang kan bingung dia, mustahil gitu kan. Terus Hajar itu ya sudah cukup. Ya artinya agak jauh lebih muda lah ya kalau dibanding dengan Sarah. Tapi Sarah pun juga ya berbagai rujukan yang saya baca sudah 60 tahun baru diberikan Ishak oleh Allah Subhanahu wa taala ya tahu kan. Ya tahu. Duluan Sarah ya duluan Hajar tahu. Nah, begitu. Sudah lama dimimpikan, diangan-angankan generasi penerus oleh Ibrahim itu. Ya. Jadi Ismail itu sudah dibesarkan dengan kasih sayang penuh perhatian bersama Hajar. Di saat senang-senang orang tua itu berdialog, bersenda gurau, ya, menuangkan rasa kasih terhadap anak. Tiba-tiba datang perintah Allah itu untuk menyembelih anaknya. Ini berat dah itu. Berat sekali. Oleh tangannya sendiri. Bukan oleh tangan orang lain. Makanya hebat, ini ada metodologi yang harus kita pahami di sini. Dalam melaksanakan ibadah besar, approach metodologinya harus kuat itu. Makanya dia mengatakan, ya, fanzur hai anakku yang sangat kusayangi. Ini ya bukan berarti Ibrahim itu melupakan istrinya, enggak. Sudah disampaikan juga sama istrinya itu. Ya toh. Tanggal 8, makanya ada istilah hari tarwiyah itu. Dia masih ragu, masih mencari kemantapan gitu. Dia mimpi menyembelih anaknya. Apa benar mimpi saya ini? Ya, konteksnya dengan ibadah haji ada hari tarwiyah itu. Gitu. Tanggal 9 mimpi lagi dia. Oh, berarti ini betul-betul ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tanggal 9 diputuskan, tanggal 10 itu berkurban. Nah, jadi seperti itu. Gitu. Nah, sudah dikasih tahu istrinya bagaimana? Ya, Hajar menyatakan, tidakkah Ismail datang dari Allah memberikan kita? Kalau Allah mau mengambilnya, mau apa lagi? Tidakkah kita semua ini milik Allah? Kalau pemiliknya mau mengambil, siapa yang bisa mempertahankan? Begitu. Siap. Nah, baru disampaikan sama anaknya. Ya kan? Terus menyampaikan fanzur mazatara. Coba kau renungkan, hai anakku, perintah Allah itu. Tidak serta-merta dia mengatakan, hai anakku, ini perintah dari Allah, mau tidak mau aku harus laksanakan. Tidak begitu. Fanzur mazatara. Coba kau renungkan, kau pikirkan, hai anakku, ya perintah Allah ini. Ya, karena bagi Ibrahim pada saat itu memang cukup berat, ya kan gitu. Ya, tapi ini perintah Allah. Nah gitu loh. Ya toh. Karena Ismail itu sudah dewasa, sudah bisa diajak berpindah timbang pikir, dan dia sudah tahu secara sosiologis apa? Ya bapaknya itu bukan orang sembarangan. Ya toh. Dapat cerita juga dia dari teman-temannya, dulu bapakmu itu mau dibakar tapi tidak hangus gitu. Ya toh. Bapakmu itu seorang nabi. Ya gitu. Jadi dia yakin apa yang disampaikan oleh bapaknya itu, ya oleh Ibrahim itu adalah wahyu dari Allah. Sehingga apa kata Ismail, ya abati, hai ayahku yang sangat kuhormati, kucintai. Tidak menjawab, sembelihlah aku. Tidak begitu loh. Ya tahu. Apa jawabnya? Umum jawabannya itu. Ini suatu jawaban yang bersifat totalitas itu. Apa? If'al ma tu'maru satajudini insyaallah minas sabirin. Kerjakanlah hai ayah apapun yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah aku siap menerima perintah itu. Kenapa? Karena Ismail itu sadar. Tidak mungkin perintah Allah itu akan menyengsarakan hambanya. Ya karena Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Itu impossible perintah Allah itu akan menyengsarakan hamba yang diperintahkan. Itu mustahil. Itu satu mindset berpikir kita. Ya toh? Perintah Allah itu mustahil akan menyengsarakan kita. Ya gitu. Silahkan ayah, karena gitu. Nah, pendek cerita, toh sudah siap, ya toh dibawa. Nah, pas menurut berbagai pendekatan tafsir di Mina itu, ya, sudah dibaringkan di seonggak tumpukan
tanah itu, atau terus tinggal ini sudah alat menyembelih, jangan lihat aku ayah, nanti ayah itu kasihan, sampai begitu dalam tafsirnya itu. Laksanakan saja. Baru mau digerakkan oleh Ibrahim, fanada ya Ibrahim. Lanjutan ayat itu nanti sampai dari ayat 202 sampai 207 nanti bisa diperhatikan di situ surat As-Saffat itu. Setelah itu ya sudah ganti saja dia dengan seekor hewan kurban. Nah gitu. Lalu pertanyaannya, memang seekor hewan kurban yang dimaksud di sana, umum para mufassir menyatakan kambing, bukan unta. Umumnya kambing, ya. Terlepas dari itu, yang penting tidak jadi dikurban. Ini kata kuncinya di situ. Ya, karena ya Ibrahim juga bukan seorang rasul yang kaya raya. Mungkin pada saat itu dia cuma punya kambing, kan begitu. Iya toh. Nah, itu menggambarkan dia memang sederhana hidupnya, kan begitu loh. Ganti saja dia dengan seekor hewan kurban. Ya, kambing kurban itu, gitu. Nah, pertanyaannya, apakah Allah itu mencela-mencela, bahasa Jogjanya itu? Sudah memerintahkan, belum dilaksanakan, kok bilang sudah. Nah, ini menarik, apa yang telah didramatisir oleh Ibrahim ini dengan anaknya itu. Ya, mustahil lah Allah mencela-mencela. Cuma kita harus mencari, ya, apa hikmah yang terkandung di situ. Sehingga boleh sepakat dengan saya, boleh tidak. Persoalan kurban ini adalah persoalan cinta. Saya sering mengatakan begitu. Kenapa? Yang bertarung di sini, ya, karena secara kodrati Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah dan Ismail sebagai seorang anak punya rasa cinta antara kedua belah pihak. Seorang ayah kepada anak, bagaimana anak kepada orang tua. Rasa cinta itu mesti ada, apalagi di dalam disi agama. Itu perintah agama, ya toh? Mesti ada. Lalu lain dari itu apa? Karena kita dituntut juga oleh menunjukkan cinta kita kepada Allah dengan taat menjalankan perintah. Nah, gitu. Jadi seorang Rasul harus mampu menunjukkan rasa cintanya kepada Allah dengan melaksanakan perintah itu. Ya toh? Tapi seorang Ismail juga sadar keberadaannya jadi manusia itu karena kehendak yang maha kuasa. Maka dia harus taat menjalankan perintah itu dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak cinta kepada kehidupan? Tidak ada yang tidak cinta kepada kehidupan. Tapi Ismail rela melepas hidupnya ya demi rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya persoalan kurban hewan ini persoalan cinta. Yang bertarung di situ adalah cinta Ibrahim kepada anak dan cinta kepada Allah. Cinta Ismail kepada orang tuanya, hormatnya dan cintanya kepada Allah bertarung. Nah, tapi Ibrahim dan Ismail mampu mendramatisir, ya, bahwa beliau itu berdua itu mampu menunjukkan bahwa dia lebih mencintai Allah ketimbang anaknya, ketimbang bapaknya. Ya, ini menjadi pelajaran. Baca nanti ayat selanjutnya, menjadi pelajaran bagi umat-umat yang akan datang. Nah, bagaimana kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah di atas segala-galanya. Nah, itu intinya, ya toh. Terus yang kedua, kenapa tidak jadi dikurban? Nah, karena itu sebagai koreksi, ya, terhadap apa? Terhadap budaya masyarakat pada saat itu di Mesir juga terjadi, ya toh. Ya toh, apa? Orang ya mengorbankan anak jadi sesembahan. Bukan saja orang dewasa, remaja atau remaji, itu ya, gadis, anak kecil bisa dikorbankan, dihanyutkan di sungai Nil, ya, sebagai apa? Sebagai pemujaan. Nah, karena bagaimanapun sesosok manusia itu tidak layak, tidak benar untuk dikorbankan, ya, artinya untuk sesembahan para berhala-berhala. Itu tidak layak. Nah, ini diberantas, ya. Ada dua sisi di situ. Ya toh, diberantas, tidak layak. Inilah dalam agama Allah yang benar itu begini, ya, manusia tidak layak untuk dikorbankan untuk sesembah-sembahan. Nah, jadi gitu. Ini untuk merubah kultur keberagamaan orang-orang Mesir kuno juga itu seperti itu. Nah, ini seharusnya kita ambil, ya,
sebagai apa? Untuk menata jiwa kita supaya kita tidak terperangkap dengan hubbu dunia wa karahatul maut. Ya cinta dunia takut mati. Nah ini, dan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai Anhar, hai Ustadz Awin, ya, hai semua manusia Islam di seluruh dunia. Ad-dunya mata'ul gurur. Dunia itu kesenangan yang bersifat menipu kamu. Jangan kau tertipu dengan dunia itu. Allah menguji kita juga dengan dunia. Jadi begitu. Nah, kita kembali. Nah, oleh karena itu, dalam suasana COVID sekarang ini, mari kita buktikan, kita internalisasikan dalam realitas kehidupan kita, bahwa kita lebih mencintai Allah ketimbang dunia yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi konteksnya dengan COVID sekarang ini. COVID ini dampaknya luar biasa. Dampak psikologinya juga luar biasa itu. Ya, ada orang punya rasa ketakutan yang berlebihan. Ini yang tidak boleh. Tidak boleh itu. Ya, tidak boleh kita punya rasa ketakutan yang lebih berlebihan, itu tidak boleh. Kita takut kepada harimau, jangan dekat. Nanti kamu diterkam itu. Ini namanya takut adat biasa. Karena harimau itu punya kekuatan untuk dia adalah binatang buas, ya kan? Jangan lalu terus dioles-oles nanti kita jadi bancaan, kan gitu. Ya kita takut, ini takut al-adah. Itu ya toh. Jadi itu adat biasa itu ya toh. Jadi sungguhnya pada hakikatnya yang kita takuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma terkait dengan COVID, ya bagaimana kita hanya takut kepada Allah. Konteksnya dengan COVID lalu bagaimana? Tidak perlu takut kepada COVID. Takut tetap kepada Allah. Cuma bagaimana kita mendekati COVID sesuai dengan perintah Allah. Jadi takut kepada Allah itu bukan menjauh. Takut kepada Allah itu bimana taat taqarrub ilallah. Dekat kepada Allah. Dengan apa? Dengan jalan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Konteksnya dengan COVID. Konteksnya ini COVID ini bukan barang baru. Bentuknya saja mungkin lagi sedikit berbeda, mungkin saya tidak tahu karena saya bukan ahli kedokteran ya toh. Ya pada zaman Nabi juga sudah ada, terus pada zaman Umar mau masuk ke Sam dikasih tahu, wah di dalam itu ada wabah. Kalau begitu jangan masuk. Nah, yang di dalam jangan keluar. Terus ada, berarti Umar lari dari takdir, katanya gitu. Ada sahabat lain yang bertanya, berarti Umar lari dari takdir? Betul. Ya, saya lari dari takdir yang tidak baik kepada takdir yang baik. Ya begitu. Ya ini pendekatannya, pendekatan ilmiah lah itu. Nah, terus kedua, unta yang sakit dengan unta yang sehat pisahkan. Ini pendekatan ilmu. Kita takut kepada Allah dengan pendekatan ilmiah. Nah, ini begitu. Ya toh? Kalau jangan kita takut kita berlebih-lebihan itu. Ini yang tidak saya khawatir itu. Ketakutan-ketakutan yang lebih berlebihan, tapi kita tidak pernah takut kepada Allah secara lebih sempurna, lebih maksimal. Nah, jadi begitu. Ya, kita adakan pendekatan ilmiah. Saya paling setuju itu pendekatan ilmiah. Kalau saya sakit, mana mau saya ke dukun-dukun apa macam-macam. Ya toh? Saya mesti ke dokter. Mengapa? Karena ilmu itu ilmu Allah. Bisa dipertanggungjawabkan secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, itu ilmu. Berobat ke dokter. Jadi begitu. Nah, jadi justru itu, ya saya kalau berobat itu selalu berdoa. Ya Allah berikan hamba kesembuhan. Ya Rabbana, saya berdoa. Tapi bukan hanya saya untuk saya. Saya doakan dokter-dokter yang mengobati saya, meriksa saya. Ya Allah berikanlah petunjuk, kemudahan kepada saudara saya, dokter yang memeriksa saya. Begitu. Jadi jangan lupa kepada Allah itu. Jangan seolah-olah hidup kita ada di dokter itu. Tidak begitu. Ya Allah, ya berilahkan kemudahan, petunjuk kepada dokter yang merawat hamba ya Allah. Ya. Jadi begitu. Karena jalan Allah kan begitu, pendekatan ilmu. Nah, jadi seperti itu. Mungkin ini sedikit ya bisa saya sampaikan. Mungkin ada dari Mas Kawin. Baik, para pemirsa dimanapun berada, ini sangat rinci sekali penjelasan dari beliau terkait dengan sejarah dan hakikat serta
banyak sekali manfaat terkait dengan ibadah kurban. Tapi gini Ustaz, ada satu istilahnya permasalahan atau kewaspadaan dari masyarakat kita terkait dengan pelaksanaan ibadah kurban, baik itu sholat maupun penyembelihan hewan kurban di masa COVID. Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan diambil. Itu pun sebenarnya untuk kebaikan semuanya. Nah itu bagaimana Ustaz, istilahnya respon kita? Karena biasanya sholat itu dilaksanakan di lapangan anjurannya, tapi harus di rumah. Apakah kurban itu bisa digantikan lewat sodakoh atau sebagainya, bisa digantikan? Itu bagaimana Ustaz untuk baik itu? Terima kasih Ustadz Awin ya. Kita ini berada dalam lingkaran perserikatan ya. Jadi alhamdulillah Muhammadiyah sudah mengeluarkan fatwa. Fatwa itu kita dukung penuh. Ya kita harus memang disiplin organisasi. Tapi di dalam menerapkan segala sesuatu harus ada proses hikmahnya. Ya, bukan saja dalam berdakwah bil hikmah, tapi juga dalam menerapkan satu aturan. Karena bagaimanapun kita berhadapan dengan masyarakat yang juga punya pikiran. Ya, orang tahu semua, ya, yang namanya idain itu adalah sunat muakkad. Ya, ya kalau enggak ya enggak usah, enggak apa-apa sebenarnya kan gitu. Cuma justru dalam kondisi COVID ini kita jangan terlalu jauh dari Allah, kan begitu. Ya, makanya tadi saya katakan konteksnya dengan apa? Kita tetap takut hanya kepada Allah, bukan kepada COVID. Bukan, jangan takut kepada COVID. Nah, itu pernyataan Allah dalam Al-Quran. Hanya Allah yang berhak kamu takuti. Cuma saya katakan tadi, takut kepada Allah secara ilmiah. Nah, jadi begitu. Ya. Jadi adakan pendekatan ya kesehatan secara ilmiah itu kan ilmiah itu perintah Allah itu. Jadi pada hakikatnya kita takut kepada Allah kalau kita menggunakan pendekatan ilmiah, tapi harus ada kejujuran, ya harus ada kejujuran, harus ada kearifan di dalam menerapkan itu, gitu loh. Jangan sampai ya di tempat lain ya yang tidak dalam suasana ibadah dibiarkan begitu saja, ya kan? Nah ini yang kita khawatirkan sehingga banyak orang bertanya, karena semua orang punya pikiran, ya punya hak untuk bertanya. Ya toh? Nah, ini kemarin saya dikasih tahu ya tadi itu oleh anak saya, PCM Kota Gede ya. Ben cabang Kota Gede itu ya tidak melarang, malah ya toh. Cuma ada syarat-syaratnya. Iya syarat-syaratnya pendekatan kesehatan, protokol kesehatan. Oh bagus itu, saya bilang begitu. Jadi begitu. Ini maksud saya ya pendekatan ilmiah ini sebagai wujud takwa kita, takut kita kepada Allah. Kita mendekat. Nah, jadi seperti itu ya. Makanya apalagi kalau kita bicara tentang idain. Idain itu ya termasuk Idul Adha ya kan. Itu kan yang disunahkan oleh Nabi itu bukan di masjid. Disunahkan itu di lapangan. Sebenarnya kalau secara logik gini, kalau ini main ya kan, di lapangan itu kan lebih luas, lebih bebas kita menerapkan physical distancing. Luar biasa. Ini otak kita juga bicara itu. Oh iya ya, makanya saya katakan keadilan. Ya kul amara rabbi bil qisti, kan itu di dalam surat Al-A'raf ayat 29. Aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Begitu. Dengan adil kamu, kan begitu. Ya toh. Jadi seperti itu, ya toh. Jadi kalau diadakan tapi pendekatan ilmiah tetap kita gunakan, berarti ini kita taat kepada Allah, bukan taat kepada siapapun, tidak. Yang memerintahkan kita Allah, gitu. Pendekatan ilmiah itu. Jadi begitu. Itu cara kita mendekatan pendekatan ilmiah dalam rangka takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Bukan takut kepada ya COVID, bukan. Jadi saya tetap itu, saya secara pribadi pendiriannya seperti itu. Nah, jadi begitu ya. Umpamanya nanti ya betul orang tahu tadi sudah saya katakan, ya toh, ya idain itu adalah hukumnya sunat muakkad. Ya tapi kan luar biasa sekali setahun. Kalau kita bisa melakukan itu secara adil sesuai dengan pendekatan kita kepada Allah, ya pendekatan ilmiah, never mind. Nggak apa-apa, kenapa tidak? Ya kan begitu. Makanya banyak orang berpikir begitu. Ya toh.
kita jaga jarak, kita bersihkan. Kalau ada yang sakit, tidak usah. Kalau ada yang kena, ya kan? Iya. Umpamanya ke lapangan, umpamanya. Bagaimana kalau yang sakit tidak boleh berangkat? Tetapkan, tegaskan. Orang apa? Ya kan gitu. Nah, terus nanti di lapangan itu jaraknya biar perlu lebih luas pun juga tidak apa-apa, karena tempatnya lebar. Iya. Ya kan begitu. Nah, jadi itu kita dapatkan gitu loh. Nah, makanya ini kita sesuai dengan keadaan kalau kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tahulah kita ya, itu kaidah-kaidah fikih, daf'ul mafasid muqaddamu min jamil masalih, sudah tahu, orang banyak tahu itu. Ya, bukan hanya kita yang tahu. Ya toh. Jadi mengapa menjauhi mudarat itu lebih utama daripada mengambil manfaat. Tapi siapa yang tahu persis seberapa jauh mudaratnya? Ini pertanyaan saya. Siapa yang bisa menjawab secara ilmiah betul? Siapa yang mengetahui betul kondisi seseorang? Kondisi ya imun seseorang. Ya perlu penelitian, ya kan? Supaya kita jangan jadi orang munafik, itu jangan sampai seperti itu, jangan gitu. Jadi kita tetap jalankan. Jadi jangan salahkan juga keputusan PP itu juga bagus itu untuk ya lebih berhati-hati. Berhati-hati itu ya itu salah satu sifat takwa. Karena begitu di dalam Quran disebutkan. Ya, dalam surat An-Nahl ayat 25, jadi Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab." Waspadalah kamu terhadap fitnah yang merajalela di sekitar kamu. Kalau kamu tidak waspadai dia, maka cepat atau lambat fitnah itu tidak hanya akan menimpa ya orang yang berbuat zalim secara khusus, tapi orang yang tidak berbuat zalim juga akan kena. Lalu ditafsirkan ayat ini oleh Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi, mendapatkan pemahaman yang luas terhadap Al-Quran. Ya, hadis riwayat Abu Daud. Nah, yang dimaksud di situ dalam ayat itu yang bahwa ya amaral mu'minina Allah yaqarul munkar baina zaharanihim fayamuhumullahu bil azab. Agar orang-orang mukmin itu jangan bersifat qarra. Qarra itu artinya diam, tak mau peduli terhadap apa? Terhadap ya kemungkaran yang merajalela di sekitar kamu, ya. Kalau kamu diamkan kemungkaran itu tetap berjalan, maka cepat atau lambat azabku tidak hanya kutimpakan kepada orang yang berbuat mungkar secara khusus, tapi orang yang mendiamkan kemungkaran itu juga akan kena azabku. Dimensi kemungkaran itu banyak. Banyak dimensi kemungkaran itu. Ya, dalam konteks kehidupan kita. Ada kemungkaran dalam bidang seni budaya, ada kemungkaran dalam bidang penentuan hukum, ada kemungkaran dalam mengeluarkan kebijakan yang tidak bijak. Banyak kalau kita mau bahas itu. Nah, jadi seperti itu. Makanya kita ya fleksibilitasnya harus ada, ya toh. Ya kita lihat sikonnya, ya toh. Nah, saya kemarin ditanya, "Gimana Ustadz?" Ya ternyata dia paham juga. Kan disunahkan oleh Nabi itu kan kita hari raya di lapangan, bukan di masjid malah. Kata, "Oh betul," saya bilang begitu. Boleh enggak? Ya kalau menurut saya ya boleh. Ya tetapi jangan tinggalkan pendekatan ilmiah. Karena pendekatan ilmiah itu juga perintah Allah. Sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah. Saya bilang begitu. Asalkan panitianya siap. Ya, mengkondisikan masyarakat, siapa yang sakit, diberikan pendekatan secara persuasif, ya pendekatannya, ya sudah tidak usah ikut, ya toh, ya sholat, ya toh. Kalau toh umpamanya dia di dalam rumah, ternyata rumahnya itu dekat dengan lapangan umpamanya, dia tidak keluar-luar, kan tidak berpengaruh berarti kan? Apalagi kalau dia pakai ini macam-macam, ya kan sudah ada, ya protokol kesehatan itu kan luar biasa bagus, saya sambut baik itu. Ya, itu cara kita ya toh menghindari daf'ul mafasidnya itu, ya toh, supaya kita jangan ketakutan yang berlebih-lebihan, itu juga tidak bagus. Ya, semuanya tidak bagus itu kalau kita berlebih-lebihan. Apalagi belum teruji ya secara ilmiah betul oleh diri kita. Ya kan? Jadi seperti itu. Ya. Walaupun saya katakan tidak usah mengikuti orang di kampung saya. Saya kan bilang begitu, ya toh. Di kampung saya sejak tahun yang lalu, ya toh, ibadah tahun yang lalu, puasa yang lalu, nggak pernah physical distancing di masjid itu. Ya kemarin saya pulang itu,
Ya hari raya di rumah saya jadi khatib itu. Ya karena halamannya luas ya, saya mimbarnya itu di depan pintu besar masjid itu. Terus di halaman masjid luas sekali itu lapangannya. Nah, di situ tidak ada physical distancing. Sejak kapan ini? Wah, sejak dulu. Tuan Guru, kadang-kadang dipanggil Tuan Guru gitu. Ya, alhamdulillah tidak ada yang kena COVID di sini, katanya gitu. Sudah 1 tahun ini ya, kalau ada mati-mati itu meninggal biasa, bukan karena COVID. Sampai begitu. Tapi itu tidak harus diikuti, ya kan begitu. Tidak, saya memberikan contoh. Atau jangan, tidak harus diikuti seperti apa namanya, di Aceh juga begitu, cerita teman saya itu. Tidak mau physical distancing. Dikatakan zona merah apa ya kan, tapi ternyata juga tidak berbahaya gitu. Sekali lagi supaya jangan ada kesan bahwa masuk pasar itu ya lebih nyaman daripada masuk masjid. Dengan kata lain, masuk masjid itu lebih berbahaya daripada masuk pasar. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah kalau begitu? Ya, berani tidak bertanggung jawab di hadapan Allah? Menentukan bahwa masuk masjid itu lebih berbahaya daripada masuk pasar. Ya kan? Jadi begitu. Cuma hati-hati. Karena itu tadi kata wattaqu fitnah, ya waspadalah kamu. Kita harus waspada. Setuju. Karena itu memang bukan istilahnya setuju. Itu harus kita ikuti, bukan istilahnya setuju. Karena itu firman Allah. Ya kan begitu. Ya, hati-hati. Cuma kita berhati-hati secara ilmiah, jangan berlebih-lebihan. Ya kan begitu. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mau diakhiri kan? Yes, sir. Nah, baik. Terima kasih kepada pemirsa dimanapun berada. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebagai kata akhir, jangan tinggalkan ya. Kita ada ibadah khusus lagi ini untuk menyambut Hari Raya Idul Adha. Ya, besok ya tanggal 9 ya kita seyogianya puasa Arafah. Bagi yang tidak sedang melaksanakan haji, disunatkan untuk puasa Arafah. Ya, kita kan tidak kemana-mana, malah enak tidur-tidur, kita puasa ya. Jadi tenaga tidak banyak terkuras ya kan begitu. Ya kita laksanakan ya apa namanya puasa Arafah besok pada hari Senin ya. Insya Allah lalu hari Selasa masuk hari raya Idul Adha. Ya harapan kita semua ya, kita berharap semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan lebih baik. Ya, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan dalam penyampaian ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fi sabilil haqq waspastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Anhar atas tausiah yang disampaikan dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah pada tausiah kali ini. Baik para pemirsa dimanapun berada, karena waktu sangat terbatas, mari kita akhiri tausiah pada kesempatan yang baik ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selaku moderator mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kita doakan semua semoga Ustaz Anhar sehat selalu Ustaz. Amin 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 amin. Agar bisa tetap berdakwah kepada kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أنت السلام ومنك السلام